Mulai ya? Oke. Ini bang, Ini bang. Ya, kami sebagai pengacara, salah satu pengacara juga di Indonesia, kami mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya Bapak Dr. Ma Sitompul ya, yang berpulang hari ini ya. Jadi kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan kepada segenap insan pengacara yang memang merasa dan sangat merasa kehilangan terhadap berpulangnya Bang Hotma. Karena Bang Hotma ini salah satu pengacara senior yang lama. Jadi ada beberapa pengacara senior dan salah satunya adalah Bang Hotma yang sudah lama berkecimpung di dunia hukum ya. Jadi kami juga banyak belajar dari beliau-beliau yang senior ini. Jadi memang kita turut berduka dan bersedih atas berpulangnya seorang guru dan seorang kawan dalam perjuangan. Terakhir saya bertemu beliau di Polres Jakarta Selatan. Kita ngobrol banyak, tapi kemudian setelah itu belum ada kabar dan sekarang saya mendapatkan kabar beliau berpulang. Jadi kita turut berduka. Sepak terjang almarhum seperti apa sih Bang yang Abang kenal nih? Karena kan beliau juga salah satu. Ya, Bang Hotma ini pengacara yang tentunya berwibawa beliau ya. Jadi bukan pengacara yang populer, tapi kemudian dalam konteks yang negatif, beliau adalah populer dalam konteks yang positif. Kemudian kredibel dengan pengetahuan yang mumpuni secara hukum, dan kemudian memang sangat senior. Jadi ada beberapa pengacara senior yang ada, yaitu Pak Oce Kaligis yang paling senior sekarang, kemudian Pak Soni Cahaya juga yang senior juga, kemudian Bang Hotma Sitompul, kemudian Bang Hotman Paris Utapia itu juga senior. Dan mereka termasuk generasi pengacara yang kedua dan ketiga di era kemerdekaan gitu ya. Kalau saya mungkin generasi keempat begitu ya. Jadi mereka lah yang sekarang paling senior, tapi sekarang salah satu dari mereka berpulang, Bang Hotma. Jadi sepak terjang beliau tidak bisa diragukan lagi karena sudah sedemikian lama berkecimpung di dunia advokat dan tidak ada cacat yang tampak dari beliau. Tahu nggak sih riwayat sakit? Kalau sakit memang udah lama. Kita tahu karena di Pos Selatan juga belum ada sakit. Cuma sakitnya apa kita nggak tahu, gitu. Tapi memang lagi kurang sehat pada waktu itu di Pos Selatan. Merasa kehilangan nggak Bang? Karena kan ini merupakan pengacara senior. Oh iya, tentu merasa kehilangan. Kita ini kan dulu ada Bang Adnan Buyung Nasution pulang, kita merasa kehilangan ya, karena kita dulu paling muda dan mereka yang paling senior. Salah satu inspirasi pengacara gitu, karena nama Hotma itu kan inspiratif ya gitu. Jadi Hotma Sitompul termasuk ya salah satu yang inspiratif selain Adnan Buyung Nasution dan Oce Kaligis. Walaupun Bang Oce juga ada kurangnya kemarin, tapi kita tetap menghormati beliau juga. Tapi beliau masih sehat-sehat aja sekarang ini ya. Rencana ke rumah duka, Bang? Ya, Rencana ke rumah duka? nanti dalam satu kesempatan saya. Oke. Doanya Bang? Oh, tentunya kita bersama-sama, bukan saya yang berdoa buat Bang Hotma, tapi semua teman media juga pasti berdoa buat almarhum, buat keluarganya supaya tetap dikuatkan dan dalam posisi yang bela sungkawa, mengikhlaskan kepergian Bang Hotma. Jadi bukan saya yang berdoa, tapi teman-teman yang di rumah saya juga pasti berdoa. Terima kasih Bang. Makasih Bang. Lanjutan Bang? Itu nanti aja sebenarnya. Siap. Itu aja dulu ya. Oh. Itu kan refleks ya. Jadi masih bisa kita anggap toleransi lah ya. Kan begini. Kadang-kadang apa yang disampaikan lawyer mewakili kliennya itu kan kadang-kadang juga nggak sempurna apa yang disampaikan kan, sehingga sementara di pikiran klien ini kan banyak hal yang ingin disampaikan. Jadi mungkin ada yang tidak tersampaikan oleh lawyernya, akhirnya mau nggak mau harus cepat-cepat di-clearkan, atau ada yang salah pembicaraan dari lawyernya, akhirnya si klien ini mengambil mereka supaya itu di-clearkan. Nah, itu adalah posisi-posisi yang kita anggap masih bisa ditoleransi. Artinya kita anggap itu maksud baik dari seorang klien lah, supaya tidak ada apa yang disampaikan lawyernya itu kemudian berpersoalan atau salah dalam penyampaian. Tapi etikanya seperti apa sih? Kalau
etika yang tahu mengenai pengambilan mic itu orang-orang ahli mic kan gitu kan. Etikanya bagaimana? Soalnya itu secara kalau pribadi mic kan biasa aja. Kawan-kawan juga kalau ngambil handphone teman kan main rampas saja kan. Tapi kalau depan publik, etikanya tentu berkaitan dengan etika publik. Apakah sopan apa tidak sopan. Kepantasan ini mengenai ngambil mic ini hanya bisa dilihat kalau publik merasa ini adalah negatif gitu. Baru kita lihat ini secara etika ternyata tidak baik. Tapi kan kita belum tahu publik lihatnya seperti apa. Tapi teman-teman media melihat ini tidak baik kan, atau kurang patut kan, sehingga secara etika ini kurang patut. Tapi mungkin secara formalnya kurang patut, tapi secara materialnya ada maksud yang mau disampaikan. Nah, sementara kita seperanggapan ini biasa saja, sampai kemudian ada komplain dari pengacaranya atau kemudian ada komplain dari banyak orang. Etika itu ukuran masyarakat, norma-norma kepatutan, norma-norma sopan santun masyarakat. Kalau masyarakat bilang ini tidak beretika atau kurang etika, ya itulah yang penting. Iya. Semua terhapus, sudah tidak ada bukti. Nah sekarang ketika balik lagi untuk dari permasalahan perselingkuhan menjadi pidana, bisa dipidanakan nggak dia bang? Dia bicara terlalu vulgar, buktinya nggak ada terhapus. Ya, membuat laporan polisi kan mudah. Asalkan ada bukti-bukti yang tadi dibilang, oh bicara panjang lebar tapi tanpa bukti kan, berarti kan itu menjadi fitnah kan, menjadi fitnah secara faktual, menjadi fitnah dan bisa dilaporkan karena pencemaran nama baik. Tapi mengenai laporan polisi itu nggak sekedar bukti-bukti yang kemudian terhapus, tapi perilaku-perilaku yang sudah terjadi, pengakuan-pengakuan saksi itu juga kan bagian dari bukti. Jadi walaupun bukti-bukti otentik yang berupa chatting-chatting terhapus, tapi kalau kesaksiannya masih hidup itu menjadi bukti juga. Persoalannya si Lisa berbicara cuma satu saksi, dia sendiri kan. Nah kalau ini menjadi lock harus ada dua saksi, mungkin Lisa sama Ridwan Kamil kalau bicara pembuktian. Jadi bukti itu nggak cuma bukti chatting, tapi saksi mata, saksi hidup pun bukti. Bang, menjadi buah simalakama nggak sih bang kalau Bu Atalia sendiri melaporkan Lisa bang? Karena otomatis akan terseret, betul nggak bang? Iya, ya itu buah simalakama. Apa itu buah simalakama? Dimakan yang itu mati, ya dimakan yang mana mati, kan gitu kan. Beda sama buah apel kalau kita makan kenyang. Jadi ini kalau dilakukan oleh seorang istrinya Ridwan Kamil melaporkan dugaan perzinahan, ya masuklah Pak Ridwan Kamil juga. Tapi kalau laporannya pencemaran nama baik, belum tentu masuk si Pak Ridwan Kamil. Tapi kalau laporan pencemaran nama baik ada kaitannya dengan tes DNA. Karena salah satu bukti pencemaran nama baik adalah tes DNA. Kalau ada tes DNA, hasilnya kemudian merugikan, itu baru namanya buah simalakama. Betul. Oke, baik. Ada lagi?